jangan bawa apapun dari rumah ini. Kaki yang sudah hampir menginjak tanah harus kutarik kembali setelah mendengar seseorang berteriak di belakangku. Aku menoleh. Wajah marah ibu mertua terpampang di sana. Ia mendekatiku, merebut tas besar berisikan pakaianku dan Safa. Itu bajuku, Bu. Tapi ini dibeli menggunakan uang Haikal. Aku tidak ridho. Kamu membawa barang yang dibeli oleh uang putraku. Sergahnya, seraya merebut boneka yang tengah dipeluk Safa. Putriku terhuyung. Ia jatuh tersungkur karena kasarnya tarikan tangan ibu mertua. Aku langsung mengambil tubuh mungil putriku yang masih berusia 3 tahun itu. Safa menangis. Ia menginginkan boneka kesayangannya kembali. Namun, ibu mertua menutup mata. Ia sama sekali tidak tersentuh dengan rengekan cucunya yang meronta. Ingin mengambil barang miliknya. Hatinya mati karena rasa benci. Amarah sudah menutupi rasa kasih yang harusnya dia berikan kepada anakku. Nenek, nenek. Rengek Safa berusaha menjangkau boneka yang kini sudah berada di tangan ibu. Namun ia abai. Ibu mertua malah menyembunyikan benda itu di balik tubuhnya. Aku menggendong Safa, menenangkan dia meskipun tidak bisa. Barang yang diambil ibu adalah boneka kesayangan Safa. Hadiah ulang tahun dariku waktu dia berusia 2 tahun. Tidur, makan, main, benda itu tidak pernah ketinggalan. Sekarang dia terpaksa harus merelakan bonekanya diambil oleh neneknya sendiri. Bu, ibu boleh melarangku untuk tidak membawa apapun, tapi tolong jangan ambil boneka Safa juga. Kasihan Bu, nanti dia tidak bisa tidur, ucapku mengibah. Ibu malah mendelikkan mata, bibirnya mencebik, seolah-olah meledekku. Tinggal beli saja yang baru. Apa susahnya sih? Oh iya, kan kamu tidak punya uang ya? Sebelah tangannya menutup mulut, mentertawakanku. Makanya, jadi wanita jangan berlaku. Tinggal turuti maunya suami. Kok ini malah memilih pergi? Ya sudah, nikmati kemiskinanmu itu. Lanjutnya, seraya pergi meninggalkanku. Tangis Safa semakin kencang tatkala ia melihat neneknya membawa barang kesayangannya pergi. Ku ciumi kepalanya, mencoba untuk menenangkannya. Namun ia terus meronta, memintaku untuk menurunkan tubuh mungilnya. Sedangkan wanita itu ia abai. Ibu mertua menulikan telinga, enggan mendengar jerit tangis anakku. Dengan hati yang perih dan diiringi tangis Safa, aku keluar dari rumah yang selama 5 tahun telah aku tempati. Membangun rumah tangga yang bahagia, namun akhirnya berakhir duka. Aku harus kalah oleh wanita yang lebih berkasta. Seorang anak manajer di mana tempat suamiku bekerja. Tidak, aku tidak kalah, tapi aku mengalah untuk bisa terbebas dari lingkungan yang tidak sehat untuk jiwaku. Berada di sini, kewarasanku benar-benar dipertaruhkan. Aku harus bekerja mendapatkan uang, juga harus bekerja di rumah, menjadi pelayan mereka. Awalnya aku ikhlas untuk sebuah pengabdian sebagai seorang menantu. Namun rasanya pengabdianku terbuang sia-sia setelah Mas Haikal suamiku memutuskan untuk menikah lagi. Sudah cukup, ragaku telah lelah. Tidak dengan hati dan pikiranku yang akan menjadi korbannya. Aku enggan untuk diduakan. Mau pergi sekarang? Aku mengangkat kepala, melihat pada suara yang dulu sangat aku rindukan. Seorang pria turun dari mobil dengan menebar senyuman. Ah, rasanya sekarang senyuman itu amat mematikan, membunuh rasa yang dulu begitu menggebu menjadi butiran debu. Iya, jawabku singkat. Oke, hati-hati di jalan. Salam untuk mantan mertua. Bilang pada mereka, aku tidak bisa mengantarmu
karena ada acara di rumah mertua baruku yang tentunya lebih penting dan lebih berharga. Aku tersenyum kecut dengan menganggukkan kepala. Kembali aku melangkah, hendak melewati Mas Haikal, tapi putriku menarik kemeja ayahnya hingga langkahku terhenti seketika. Ya, panggil Safa, berharap yang dipanggil akan menggendongnya. Hati kembali teriris saat Mas Haikal mengenyakkan tangan Safa dengan kasar. Ia mengusap kemeja yang baru saja dipegang putrinya. Duh, jangan ditarik, nanti kotor, ucapnya. Lebih peduli pada pakaian. Sombong sekali kamu, Mas. Kamu lebih peduli sebuah kain daripada darah dagingmu, kataku penuh penekanan. Ini baju mahal yang dibelikan Amira. Bagaimana mungkin kamu membandingkannya dengan anakmu yang tidak kuharapkan kehadirannya? Mas, sudahlah, jangan berdrama lagi. Cepat pergi dan jangan minta apapun dariku, apalagi untuk urusan anak itu. Aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk dia, ujar Mas Haikal menunjuk wajah Safa. Aku mundur satu langkah, menjauhkan diri dari jangkauan pria tak punya hati itu. Gemuruh di dada sudah semakin membara. Namun aku bersikap tenang, menyembunyikan kepedihan yang dia tanam sedari dulu. Hatiku sudah kebal untuk kata-kata kasar dari bibirnya. Tenang saja, Mas. Aku tidak akan menghubungimu untuk meminta uang. Jangankan meminta biaya, Safa sakit, sehat, bahkan mati pun tidak akan aku memberitahumu, ucapku dengan mengeratkan gigi. Mas Haikal mengedikkan bahu, kemudian berlalu masuk ke dalam rumah. Aku pandangi punggung itu. Kutatap rumah yang sudah menjadi saksi derita seorang wanita dalam mempertahankan kedudukannya sebagai seorang istri. Namun harus berakhir karena takdir akan membawanya pada kisah lain. Saat hendak pergi, sebuah ide tiba-tiba muncul untuk memberikan salam perpisahan. Aku menurunkan tubuh Safa, menghampiri mobil Mas Haikal yang juga diberikan Amira, istri barunya. Mama sedang apa? Shh. Aku menempelkan telunjuk di bibir. Safa mengerti. Ia diam saja sampai aku berhasil membuang angin di keempat ban mobil Mas Haikal hingga kempes. Setelah selesai, aku segera berlari seraya menggendong Safa keluar dari pagar rumah. Jalan, ucapku, setelah memasuki mobil yang sedari tadi sudah menunggu. Kita kemana? Ke rumahlah. Masa iya ke panti jompo? Ucapku ketus. Ke rumah bapak. Emang masih akan diterima? Aku diam 1000 bahasa. Pertanyaan yang dilontarkan Adi membuatku memijit kepala yang sedikit cenat-cenut. Benar apa kata Adi? Apakah seorang Alina Marta Dinata masih diterima di rumah itu? Rumah orang tua yang sengaja ditinggalkan karena lebih memilih seorang pria yang dicintainya. Otakku seperti tidak berfungsi. Apa yang akan papa katakan ketika nanti aku pulang? Tertawa? Iya, mereka pasti akan mentertawakan kemalanganku. Jadi, kita akan kemana, Non? Tetap ke rumah bapak? Adi mengulangi pertanyaan yang sama. Tidak. Lalu, kita ke... Aku tidak tahu. Adi, aku tidak punya tempat untuk tinggal sekarang ini. Jangankan rumah, baju pun aku tidak memilikinya. Yang aku punya hanya Safa, ujarku, seraya memeluk tubuh putriku. Adi mengembuskan nafas kasar. Supir pribadi yang selalu setia mengabdi itu tidak lagi bertanya. Ia tetap menjalankan roda 4 tanpa berucap lagi. Lucu, aku keluar dari rumah kedua orang tuaku, meninggalkan fasilitas mewah yang mereka sediakan demi hidup sederhana dengan seorang pria yang bekerja di perusahaan papa. Namun Mas Haikal tidak tahu,
Yang dia dan keluarganya tahu ialah papa hanyalah seorang pengusaha konveksi kecil dengan penghasilan sedikit. Padahal pabrik garmen tempatku dan Mas Haikal bekerja masih dalam lingkup kekuasaan papa. Ada rasa kesal dan sesal pada diri ini. Coba saja jika dulu aku tidak keras kepala, mungkin jalan hidupku tidaklah sesakit ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang aku dapatkan sekarang adalah jalan yang aku pilih dahulu. "Mama, Kava nakal ya," ujar putriku, membuat mata ini seketika melihat ke arahnya. "Enggak, kata siapa Safa nakal?" Aku mengelus pipi cabinya dengan lembut. "Kalau Kava enggak nakal, kok ayah tadi malah-malah?" Aku menarik tubuh mungil itu dan memeluknya dengan erat. Bukan Safa yang nakal, tapi memang ayahnya lah yang jahat. Hanya karena aku melahirkan seorang putri, dia enggan untuk mengakui Safa sebagai putrinya. Mas Haikal akan berbuat baik kepada Safa saat di depan orang saja, dan itu sudah sejak Safa lahir. Bodohnya aku masih percaya akan ada keajaiban yang akan merubah sikap buruk suamiku kepada putrinya. Tapi nyatanya enggak. 3 tahun usia Safa sekarang hanya mendapatkan kasih sayang dari diriku saja. Ayahnya nol besar. Kita sampai. Aku mengangkat kepala melihat ke sekitar. Dan rumah papa. "Adi, kamu membawaku pulang," ujarku kaget luar biasa. Wanita yang diceraikan suaminya lebih baik pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, Nona akan dijaga dengan baik. Bukankah tadi kamu bilang, belum tentu aku akan diterima lagi di sini? Lalu kenapa kamu malah membawaku ke sini? Jangan memikirkan ego, Non. Lihatlah gadis kecil yang ada dalam dekapan Non Alina. Apa Non akan tega membiarkan dia sendirian di saat ibunya harus bekerja mencari uang?" ujar Adi seraya melirik ke arah Safa. Aku mengusap kepala putriku, melihat wajah polosnya yang tidak mengerti dengan permasalahan orang tuanya ini. Benar, dengan siapa Safa tinggal jika aku harus bekerja. Tapi untuk kembali kepada papa pun rasanya aku sangat malu. Kebodohan yang aku buat akan sangat memalukanku di depan papa. Lama aku diam dengan hanya menatap rumah besar di depan sana. Adi sudah keluar dari mobil. Ia masuk ke dalam rumah dan pastinya akan mengatakan keberadaanku kepada papa. Aku harus apa? Aku tidak siap pulang dengan keadaan yang seperti ini. "Non, turun." Adi membuka pintu mobil menyuruhku keluar. Aku tidak melanjutkan kata-kataku saat mata ini melihat siapa yang tengah berdiri di teras rumah. Papa. Ia melihat ke arahku dengan ekspresi datar. Kedua tangannya ia masukkan ke dalam saku celana, membuatnya terlihat lebih berwibawa. "Alina!" Suara teriakan seorang perempuan membuat air mataku luruh seketika. Namun langkahnya ditahan papa yang dengan sengaja mencekal tangan mama. Semarah itu Kak Papa hingga ia tidak mengizinkan mama untuk menghampiriku. Safa yang tidak mengerti apa-apa hanya diam saja melihat aku yang tiba-tiba menangis. "Temuilah mereka, Non. Bukankah seharusnya seorang anak yang menghampiri orang tuanya, bukan orang tua yang menghampiri anaknya?" tutur Adi menyadarkanku. Iya, harusnya memang seperti itu. Di sini akulah yang salah. Akulah yang telah berdosa. Tanpa kata lagi, aku turun dari dalam mobil. Safa sudah digendong Adi sesaat sebelum aku keluar. Aku berlari kecil ke arah kedua orang tuaku dan bersimpu di kaki mama. "Mah!" Tak mampu kata itu keluar dari bibirku. Yang aku bisa hanya menangis sesenggukan, menyesali keputusan.
Bangunlah, Al. Mama sudah memaafkanmu. Tutur Mama menarik kedua pundakku. Aku enggan untuk mengangkat kepala. Rasanya sangat malu, meski hanya sekedar menatap wajah Mama. Alina banyak salah sama Mama. Tidak, sayang. Kamu tetap anak baiknya Mama. Mama terduduk. Ia memeluk tubuhku yang bergetar karena menangis sesenggukan. Namun, reaksi biasa saja diperlihatkan Papa padaku. Ia sama sekali tidak berucap sepatah kata pun melihat istri dan anaknya yang menangis tergugu di sampingnya. Puas meluapkan rasa sesal pada Mama, kini tanganku beralih memeluk kaki Papa. Abai, Papa seakan mati rasa. Ia sama sekali tidak tersentuh dengan rengekan kata maaf yang kuucapkan berulang kali. Papa tidak memaafkan Alina, ujarku menongak. Melihat wajah itu, namun reaksinya tetap datar. Papa menatapku dengan biasa saja. Adi, berikan anak itu padaku, ujar Papa meminta Safa. Adi memberikan putriku pada Papa. Hatiku cemas, takut jika Papa akan berbuat kasar kepada Safa. Namun, hal yang tidak terduga justru dilakukan Papa. Dengan gemas, Papa menciumi kedua pipi Safa, membuat putriku meringis geli dengan jenggot orang tuaku itu. Dia membuangmu, ujar Papa dengan menatap wajah putriku. Kemudian sebelah tangannya mengambil ponsel dan langsung menghubungi seseorang. Ya, halo, cari tahu kinerja orang yang bernama Haikal di Garmen Cabang. Laporkan dengan detail tanpa ada yang kurang. Aku tunggu malam ini, pungkasnya. Lalu masuk ke dalam rumah seraya membawa putriku. Bersambung.